Pemirsa Tauf TV yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kalau tadi kita sudah membahas siapa aktor-aktor mujahid dakwah itu, sekarang lebih serius lagi kita akan melihat apa yang mereka kerjakan sebagai mujahid dakwah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan kehidupan kiai itu luar biasa. Mereka biasanya kurang tidurnya. Jam 3 malam sudah bangun, kadang-kadang lebih awal lagi. Karena mereka membiasakan diri sholat tahajud. Tahajudnya pun bukan dua rakaat. Setelah itu bergegas ke masjid. Kadang-kadang masjidnya jauh karena dia harus ceramah. Menempuh dinginnya malam. Kadang-kadang hujan dan embun. Saya pernah di Jerman tahun 2018-2020 itu mau ke masjid itu saljunya tebal. Tapi karena kita pendakwah, kita harus memberikan contoh kepada orang, kita tetap ke masjid, kita tempuhlah salju tebal itu. Begitu juga ustadz-ustadz yang harus hadir untuk berceramah. Di dekat rumah saya ada ustadz, kami pergi ke masjid yang agak jauh dari rumah, naik mobil, kami kerok dulu saljunya. Itulah antara lain hari-hari yang dikerjakan ustadz. Dia harus memimpin sholat, dia harus menjaga suaranya padahal dia baru bangun. Dia harus menunjukkan diri bahwa dia sehat dan tampil dengan tampilan yang baik supaya menarik. Dan dia tidak pernah menunjukkan peristiwa-peristiwa apa yang dialaminya walaupun kesedihan, tapi dia selalu tersenyum. Karena kalau dia menunjukkan satu kesedihan, efek dari kesedihan itu tidak mengganggu apa yang disampaikannya dalam dakwah. Begitu juga sholat duha, kuliah duha, zuhur, asar, maghrib, isya, silih berganti. Bahkan kadang-kadang dakwahnya bukan hanya di satu kampung, tapi dia ke kota lain, ke kampung lain, bahkan ada yang ke negara lain meninggalkan anak istri. Pengorbanan seorang ustadz luar biasa. Kadang-kadang dia dipuji orang, dihormati orang, tapi tak jarang ada yang mencaci, mengecewakannya, tapi namanya seorang ustadz kiai, mereka tidak boleh kecewa. Mereka terus untuk mengisi ilmunya. Ustadz itu tidak pernah berhenti. Dulu di pesantren dia kurang tidur harus menghafal Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu lain, ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya. Itulah seorang ustadz, dia juga harus sekolah setinggi-tingginya supaya mendapat pengakuan dari orang. Dia juga harus mengurus keluarganya dan dia juga mengurus masyarakat. Dan ustadz, para kiai itu selain giat belajar tidak henti-hentinya, juga kelihatannya dia gemar beramal. Amalnya pun tidak biasa-biasa saja, tapi sangat banyak. Kemudian para ustadz kiai itu umumnya mereka tidak cari kaya, tapi mereka tetap bertekad untuk terus meneruskan tugasnya sebagai warasatul anbiya. Mereka juga tampil di masyarakat, tempat masyarakat bertanya dan sebagainya. Hadirin sekalian, karena waktu kita singkat, kita juga meninjau yang lain. Seperti Marbot. Marbot itu adalah aktor dakwah juga. Dia menyiapkan tempat setiap hari, nggak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti orang ribut. Dia harus membuka masjid yang terkunci pada malam hari. Dia kadang-kadang dia memanggil jamaah semenjelang subuh. Dia harus menjaga suaranya, sangat disiplin, tidak boleh terlambat. Dia azan, dan seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang dia juga tampil jadi khatib. Kalau ada orang meninggal, melapor kepada Marbot. Marbot juga mengurus orang meninggal. Kadang-kadang orang sakit juga diurus oleh Marbot. Ada orang musafir. Kalau kita di rumah nggak ikut kita ngurusin orang yang musafir yang nggak dapat tempat tinggal karena nggak ada duit ke hotel. Kadang-kadang mendatangi masjid itu menjadi urusan masjid. Ada juga orang tidak makan. Kemana mencari makan? Marbot yang didatangi. Marbot kadang-kadang uangnya ada dan tak ada, tapi dia selalu berbagi. Orang gila kadang-kadang bingung mau cari makan kemana,
dia datang ke masjid, marbotlah yang memberikannya makan. Itu hari-hari seperti itu. Lain lagi panitia yang membuat acara-acara dakwah. Mereka itu menyusun kepanitiaan, kadang-kadang berdebat, kadang-kadang terganggu persahabatan, tapi mereka tetap melakukan kegiatan. Mereka harus cari duit untuk mendanai kegiatan-kegiatan dakwah itu. Itu juga kadang-kadang dicurigai orang, kadang-kadang dicela orang, didebat orang, macam-macam. Sayang pengalaman waktu muda itu. Kemudian mengundang orang. Yang diundang kalau datang ramai senang sekali, tapi kalau nggak datang orang sedih sekali. Dan yang lebih berat lagi menyiapkan acara, menghubungi orang, siapa jadi protokol pembaca Quran dan memberikan sambutan, itu harus dikontak, dihubungi berkali-kali, dikontrol, jangan sampai pada waktunya tidak tampil. Kemudian panitia ini juga harus menyiapkan sarana-sarana yang diperlukan serta konsumsi. Pemirsa sekalian, begitu juga yang lain, ketua pengajian. Ibu-ibu ini rajin mengaji. Untunglah ada pengajian di Indonesia sehingga ibu-ibu ini menjadi terdidik, karena ibu-ibu ini terlalu sibuk mengurusi rumah tangga, tidak ada kesempatan untuk belajar. Satu-satunya yang paling menguntungkan dan membantu adalah pengajian kaum ibu. Di sanalah ibu-ibu belajar. Tapi ketua pengajian itu luar biasa perjuangannya. Dia menjaga keutuhan antar jamaah supaya tetap kompak, mau bekerja sama. Kalau ada persengketaan perkelahian, dia harus tampil menengahinya, dan dia harus selalu tersenyum. Dia harus menahan perasaannya kalau ada perasaannya yang tidak enak. Dan ketua pengajian ini selalu ada di depan, duluan datang. Kalau orang nggak datang, dia duluan membaca salawat dan sebagainya. Dia menghubungi para ustadz yang mengajar. Dia selalu menjaga harmonisasi hubungan antara jamaah. Begitulah hebatnya para mujahid-mujahid dakwah ini berdakwah. Kadang-kadang mereka mengumpulkan dana, mengajak jamaahnya pergi ke satu tempat yang disebut dengan wisata religi. Nah, itu juga pengorbanannya luar biasa, harus dikoordinir, harus diawasi dan sebagainya. Mereka memang luar biasa. Dan kerjaan mereka tidak mengharapkan sesuatu yang bersifat materi, tapi mereka terus saja berjuang untuk membangun dakwah, sehingga meskipun Nabi Muhammad sudah jauh jaraknya 15 abad yang lalu, tapi dengan ada mujahid-mujahid dakwah ini terus berkesinambungan, dan kita harapkan teruslah tampil tokoh-tokoh kiai, marbot, pemimpin-pemimpin ormas, bahkan pemimpin-pemimpin departemen pemerintahan juga selalu ikut serta melakukan dakwah, menyiapkan masjid, menyiapkan ustadz dan sebagainya. Semua berperan dengan baik. Tapi memang tidak 100% yang tampil sebagai aktor-aktor dakwah ini. Kita terus berdoa supaya generasi muda bisa melanjutkan dakwah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan bertemu kembali yang setelah yang satu ini.